Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan untuk saling menasehati. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, ketika Tuhan membalikkan segalanya. Kita lanjutkan memang di dalam pembahasan kita di dalam kitab Ester. Ya, sekarang kita lanjutkan karena sudah tiga kali kita bahas di dalam kitab Ester. Sekarang kita lanjutkan di dalam pasal yang ke-6 dan yang ke-7 ya. Pernah nggak kita merasakan bahwa dunia ini tidak adil? Bahwa orang yang jahat tampaknya lebih berhasil. Sementara orang yang hidup dan takut akan Tuhan justru merasakan dilupakan. Seorang yang setia kepada Allah dan setia kepada pemerintah, namun ia dilupakan. Ya. Sementara seorang yang congkak dan jahat semakin naik daun, bahkan merencanakan pembunuhan atas orang yang benar itu. Ya. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami situasi seperti orang benar itu. Berbuat baik tetapi tidak dilihat, ya. Tetap setia tapi seolah-olah disia-siakan. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua bahwa Dia belum selesai bekerja. Kita akan belajar bahwa Tuhan tidak tinggal diam, ya. Tuhan tidak buta dan tuli. Saat waktunya tiba, Tuhan membalikkan segalanya dan Dia Tuhan yang melakukan dalam hidup kita juga. Ya. Hal yang sama seperti Tuhan melakukannya kepada Mordekai ya di dalam kitab Ester. Mari kita lihat ya, Tuhan memperhatikan yang terlupakan. Kita lihat di dalam kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab Ester pasal 6 Ester pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatat sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. 2. Dan di situ didapati sesuatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. 3. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan sesuatu apapun. Bayangkan seorang raja ya, kalau kita mau perhatikan tidak bisa tidur ya. Apakah itu merupakan suatu kebetulan? Tidak. Di dalam kitab Ester 2 bulan yang lalu kita mengetahui dipilih bukan karena kebetulan. Di dalam kitab Ester kalau seolah-olah kalau manusia biasa, kalau kita tidak melihat dari sisi Tuhan, kelihatannya setiap bagiannya itu adalah sesuatu yang terlihat seperti kebetulan. Ya, ini kebetulan, itu kebetulan. Sesuatu yang dilupakan ada kebetulannya juga. Kebetulan. Tapi kita sebagai orang beriman tidak ada yang kebetulan. Tuhan campur tangan dalam masalah itu. Pasti tangan Tuhan yang bekerja ya dalam keheningan. Ya, kita bayangkan raja lalu menyuruh untuk membacakan kembali catatan sejarah dan menemukan bahwa Mordekai
pernah menyelamatkan hidupnya, namun belum diberi penghargaan. Pelajaran apa yang kita bisa simpulkan? Di sini kita tahu Tuhan tidak pernah lupa akan jerih lelah umatnya. Ketika manusia melupakan kita, Tuhan tetap mengingatnya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita, ya. Kenapa? Karena biasanya manusia hanya melihat waktu sekarang, ya. Sedangkan Tuhan dapat mengetahui waktu yang akan datang jauh di depan kita. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 kita baca. Kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kalau kita perhatikan, Allah tidak pernah lupa, ya. Allah tidak jangan kita mengatakan bahwa Allah itu tidak adil, bukan, ya, sehingga dia lupa akan pekerjaan kita, apa yang telah kita lakukan. Tetapi di sini Allah menunggu waktu yang tepat. Ya. Nah, di dalam aplikasi di dalam hidup kita ini, jika kita merasakan kita dilupakan setelah melakukan kebaikan kita, pelayanan kita, jangan kecewa. Ya. Waktu Tuhan akan datang dan Dia akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita ini. Saya ambil contoh kisah Yusuf, ya. Yusuf pernah dilupakan oleh juru minum. Padahal saat sebelum juru minum itu meninggalkan penjara, Yusuf sudah jelas-jelas meminta dia jangan dilupakan. Mari kita sama-sama buka di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-14. Kejadian pasal 40 ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Rumah ini penjara. Dia memohon sedemikian rupa. Kita lanjutkan ayat yang ke-23. Ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakan. Bayangkan, padahal sebelum keluar udah diingatkan. Tapi biasanya manusia seringkali lupa. Kenapa? Ada banyak pandangan, ya. Seringkali kita lupa. Kenapa? Orang yang meminta atau memohon kita adalah biasanya orang yang kita anggap biasa. Saya ambil contoh, ya. Belum lama ini, ya, saya baru pulang dari makan. Di tengah perjalanan baru sampai depan gereja. Kan depan gereja ke rumah saya nggak lebih dari 3 menit. Ya, kalau kita naik mobil nggak lebih dari 3 menit. Jadi di jalan ngomong-ngomong, ya, ada pesan dari kakak saya. Kakak saya mengatakan, "Tar, kalau mau pulang, mampir ke rumah. Ini ada barang. Ya, ini gitu." Di tengah jalan memang pulang lewat rumah dia. Rumah dia dengan rumah saya itu nggak sampai 100 meter, rasanya nggak sampai 50 meter lah. Paling dari rumah dia ke rumah saya 50 meter. Tapi di tengah jalan selalu pasti saya mau keluar, mau masuk, pasti lewat jalan itu. Pasti lewat rumahnya. Tapi setelah begitu, sampai di rumah, oh iya baru ingat tadi harus mampir. Nah, itu enggak sesuatu yang kita anggap karena udah biasa, jadi lupa. Ya, coba kalau yang pesen itu
presiden lewat pasti kita akan mampir. Di jalan kita akan mikir terus. Nah, demikian juga halnya terjadi pada Yusuf. Ya, dia memohon kepada juru minum. Juru minum itu kalau keluar, jangan lupain aku. Tolong keluarkan aku, ceritakan halku kepada Firaun. Tapi akhirnya dia dilupakan. Dilupakan berapa lama? 2 tahun. Kita lihat ya, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41. Kitab Kejadian pasal ke-41 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kitab Kejadian pasal 41 ayat 11. Pada suatu malam juga kami bermimpi, aku dan juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikian pula terjadi. Aku kembali ke dalam pangkatku dan juru roti itu digantung. Nah, kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, ya, di ayat yang pertama, Kejadian pasal 41 ayat pertama, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Dalam 2 tahun, Yusuf itu tidak diingat sama sekali oleh juru minum. Tapi kena kasus langsung diingat. Nah, kalau kita perhatikan, itu merupakan rencana daripada Allah. Allah tahu. Kalau juru minum itu mengungkapkan kepada Firaun pada saat dia keluar, kisah Yusuf itu beda. Ya, dia kalau sudah keluar untuk mencari Yusuf lagi, belum tentu dapat. Mungkin Yusuf bisa kembali ke Israel, ya, ke kampung halamannya, ke orang tuanya, karena dua-duanya itu sangat merindukan sekali. Nah, ini hal yang patut kita teladani, ya, patut kita ingat dalam hal itu. Kalau kita dilupakan, ya biarkan. Ya, nggak perlu kita bersedih, berkecil hati. Mungkin saatnya, waktunya yang tepat, Tuhan pasti akan membalikan segala sesuatu. Dari hal yang kita harapkan mungkin bisa melebihi. Kita lihat pada saat Yusuf keluar, dia menjadi mangku bumi atau orang nomor 2 di Mesir. Itu hal yang baik. Ya. Sekarang poin kedua, kita lihat kecongkakan berujung kepada kehancuran. Kita lanjutkan di dalam kitab Ester. Kitab Ester pasal yang ke-6. Kitab Ester pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat ke-11. Saya akan bacakan. Ester pasal 6 ayat 4. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduan raja kepada Baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran, maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Ayat 7, oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. 9, dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang di antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya.
Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. 11. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakan pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kecongkakan berujung pada kehancuran. Ringkasan ceritanya, Haman datang ke istana ingin meminta izin untuk menggantung Mordekai. Tetapi sebelum ia berbicara, raja berbicara kepadanya, apa yang harus dilakukan kepada orang yang dikehendaki raja untuk dihormati. Ya, Haman berpikir, siapa lagi kalau bukan aku? Ya, Haman pun menyarankan penghormatan besar-besaran, dan raja memerintahkan dia untuk melakukannya. Kepada siapa? Bukan kepada dia, tetapi kepada Mordekai. Kita lihat ada rasa malu, kehancuran, kemarahan menguasai Haman saat itu. Dan puncaknya kalau kita baca lagi di pasal yang ke-7, ia akhirnya digantung di tiang gantungan yang dia siapkan sendiri untuk menggantung Mordekai. Nah, di dalam kitab Amsal pasal ke-26 ayat yang ke-27, ya, mari kita sama-sama buka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-27. Apa yang dikatakan? Ayat 27, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Nah, pelajaran apa yang kita peroleh dengan kisah Haman ini? Ya, yang pertama, jangan kita menjadi sombong. Tuhan sangat menentang orang yang sombong dan congkak. Ya. Yang kedua, jangan menyusun rencana jahat. Ya. Kejahatan akan kembali kepada pelakunya. Sama seperti kalau kita perhatikan di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Nah, kalau kita lihat, ya, mari kita sama-sama buka di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, dikatakan, janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan yang dituainya. Di sini kita lihat Haman menabur kebencian, kejahatan, ada rencana ingin membunuh bukan hanya Mordekai, tapi seluruh daripada orang-orang yang Yahudi yang hidup di benteng Susan. Bahkan di luar benteng Susan yang di bawah kekuasaan Raja Ahasiweros. Dia ingin membasminya orang-orang Yahudi pada saat itu. Rencana jahat itu akhirnya dia sendiri yang akan menuainya. Dia pun mati di tiang gantungan yang dia bangun sendiri. Dan kalau kita lihat 10 anak laki-lakinya sama mengalami hal yang sama, mati digantung. Nah, inilah yang patut kita sebagai pertimbangan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita meniru apa yang dilakukan oleh Haman di dalam hidup kita ini. Jangan selalu merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang. Orang yang jahat kepada kita gak perlu kita balas. Justru kita doakan, ya jahat biarin. Biar Tuhanlah yang segala-galanya, aturan Tuhan. Jangan kita mereka-reka yang jahat terhadap orang itu.
biarkan. Pembalasan ada di tangan Tuhan, kita serahkan. Kita hanya bisa bersyukur. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, anggap aja itu merupakan ujian kesabaran daripada kita. Kalau kita dijahatkan, coba kita berusaha. Oh, ya kita tahu, oh ini rencana Tuhan untuk menguji saya, untuk kesabaran saya, untuk apa saya, supaya rohani kita semakin hari semakin baik. Ya. Poin yang ketiga, keberanian membawa pada keselamatan. Mari kita buka di dalam kitab Ester pasal yang ke-7. Kitab Ester pasal yang ke-7, ya, kita bisa perhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, ya. Pada perjamuan kedua, kalau kita lihat, saya ringkaskan, Ester akhirnya membuka mulutnya. Jikalau aku mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuanku, biarlah kiranya aku dibiarkan hidup. Ya, karena aku dan bangsaku telah dijual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Kalau kita baca, ini adalah aduan daripada Ester kepada Raja Ahasiweros, di mana ada rencana yang begitu jahat dari Haman untuk memusnahkan seluruh orang Yahudi yang tinggal di dalam kerajaan Ahasiweros. Raja Ahasiweros itu menguasai 127 wilayah, mulai dari barat sampai ke timur. Kalau kita perhatikan, dari sampai ke Afrika bagian barat, ya, Afrika bagian timur sampai ke India juga. Itu di bawah kekuasaan Raja Ahasiweros. Nah, di sini orang-orang Yahudi yang tinggal di bawah kekuasaan Ahasiweros ingin dimusnahkan. Sehingga Ester pun mengajakkan perjamuan yang kedua, mengundang raja dan Haman. Nah, di dalam pengundangan itu Ester pun menceritakan semua yang dilakukan oleh Haman, rencana jahat yang akan dia lakukan. Ya, mendengar itu, ya, raja pun akhirnya terkejut, dan ketika ia tahu bahwa pelakunya adalah Haman, murka pun timbul. Di sini Ester mempertaruhkan nyawanya untuk membela umatnya. Kalau raja tidak berkenan, Ester pun bisa dihukum, ya, karena kekuasaan Raja Ahasiweros demikian besar. Ester pun kalau mau menghadap raja, kalau bukan dipanggil, kalau raja tidak suka, maka Ester pun akan dibunuh. Nah, di situ merupakan sesuatu pengajaran yang patut kita ambil, ya. Pelajaran apa yang kita bisa peroleh dari Ester pasal yang ke-7 ini, ya. Kadang kita harus bersuara. Diam bukan selalu jalan yang terbaik, ya. Pepatah ada yang mengatakan silent is a golden, ya. Tidak semua itu tepat, ya. Harus dilihat waktu dan kondisinya. Kalau kondisinya saat ribut, memang benar diam itu adalah emas, ya. Coba suami istri pada saat ribut, udah nggak usah saut-sautan, mendingan yang satu diam aja, yang itu ngoceh terus, diamkan saja. Ya, saya pernah ngomong, ya anggap aja lagu enak, ya udah kita diam saja. Dia ngoceh terus, ya kita anggap, ya kita nikmatin saja apa yang dia oceh. Merdunya seperti itu, ya. Nanti kita akan tahu pada saat dia sudah tidak berdaya, gitu ya. Kita baru lihat, kita bisa merasakan, aduh, kok nggak ada yang ini ya, kok nggak ada yang bersuara lagi. Sama seperti pada saat saya usaha, ya, pada saat saya kerja bareng-bareng sama salah satu teman. Teman ini selalu tiap hari pasti dapat komplainan. Nah, memang kerjanya saya bilang gaji lu memang buat dikomplain, ya. Tapi dia juga merasakan, aduh, suatu ketika ada beberapa hari nggak ada komplainan. Badan dia katakan, aduh nggak enak ya. Rasanya dulu biasa dikomplain, kok sekarang nggak ada. Justru dia nggak merasakan nggak enak. Nah, disitulah nikmatnya kalau kita bisa merasakan di dalam pekerjaan
sesuatu yang kelihatannya buruk, tapi kalau kita terima dengan sesuatu hal yang baik, akhirnya mendatangkan kebaikan. Demikian juga ya di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau ada yang komplain terus ya, biarkan, nikmatilah kekomplainannya itu. Coba kita nikmatin. Sehingga pada waktunya pasti kita akan merasakan kalau dia nggak komplain, kita itu akan merasa kehilangan. Pada saat dia pergi, pada saat dia keluar kota, itu merasakan. Saya pun pernah sering juga merasakan kalau istri keluar kota, aduh sesuatu yang kayaknya kurang. Nah ini cobalah kita bisa pelajaran dari hal yang ini ya. Jadi coba benar-benar kita resapi apa yang itu kita hidup ya, mengetahui kita bagaimana kita harus lakukan. Nah demikian juga pada saat kita menjadi umat Tuhan, kita harus berani mengungkapkan hal yang benar meskipun mempunyai suatu resiko yang besar. Bisa nggak kita sama seperti apa yang dilakukan oleh Esther ini? Ya. Nah, coba kita lanjutkan di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Kitab 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, kalau kita mengetahui ada sesuatu yang baik, yang benar, ya kita harus berani mengungkapkan kepada sesuatu yang benar ini. Ya, sesuatu apa yang benar? Ya, kita ungkapkan saja. Jadi dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan dalam kitab Esther ini ya. Di pasal yang ke-6 dan ke-7 ini Tuhan membalikkan segalanya. Esther pasal 6 dan 7 ini menunjukkan kepada kita satu hal besar, bahwa Tuhan tidak pernah gagal membela umatnya. Dari kisah ini kita banyak belajar. Belajar apa? Yang pertama, Tuhan tahu dan ingat pengorbanan dari kita. Hal yang kedua, kejahatan tidak akan menang selamanya. Yang kalau kita lihat, wah kejahatan kok enak ya orang dunia. Tidak. Ya, ujungnya kalau kita lihat, akhirnya pasti dia akan menuai apa yang dia tabur. Ya. Yang ketiga, Tuhan bisa bekerja melalui hal yang kecil. Seperti kalau kita lihat di dalam kisah ini, raja tiba-tiba tidak bisa tidur. Ya. Kejadian yang lama mungkin bisa menyadarkan kepada orang tersebut untuk berbuat baik kepada kita. Ya, itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, keberanian dan dalam kebenaran akan membawa pemulihan. Nah, 4 hal ini kita bisa belajar dalam kitab Esther pasal yang ke-6 dan yang ke-7. Kita tahu bahwa Allah pasti turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya yang mengasihi Dia. Ya. Dari penutup, ya, apakah saat ini Anda semua sedang merasa tertindas, dilupakan, atau diperlakukan tidak adil? Ingat bahwa Allah yang membalikkan rencana jahat ya, seperti Haman, menjadi kehormatan kepada orang yang benar. Ya, Mordekai masih bekerja sampai hari ini. Dulu Tuhan bekerja zaman Mordekai, sekarang pun Tuhan bisa bekerja pada zaman sekarang ini. Mari kita tetap setia, jangan menyerah, yakin dan pasti jika kita dalam waktu yang tepat, waktu Tuhan akan datang kepada kita. Oleh karena itu, cobalah kita mohon kepada Tuhan supaya kita diajarkan untuk percaya
dalam rancangan Tuhan, tetap setia meski dilupakan, berani bersuara bagi kebenaran, dan yang terakhir tetap rendah hati dalam setiap kemenangan. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini, ya. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua.